Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Aura. Ya, semoga kita senantiasa bertambah ilmunya, bertambah solehnya, sehingga sebelumnya jangan lupa absen ya. Udah ya. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah berdoa dan insya Allah sehat semua ya. Orang tua kalian sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, saya mau sedikit review nih terkait dengan pembelajaran kita pekan lalu ya. Iya, Pak. Ya, silakan Citra. Pembelajaran kemarin pekan lalu mengenai studi kelayakan bisnis, Pak. Ya, tentang apa tuh yang kamu masih ingat dan teriang-iang? Studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya sebuah bisnis itu dijalankan. Betul sekali, terima kasih. Ya, luar biasa terkait dengan proposal bisnis. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa usaha yang baik adalah usaha yang direncanakan. Ya, tidak hanya di kepala kita nih, kepala kita dipikirkan saja tanpa kita tertulis kayak gitu. Nah, sebelum beranjak lebih lanjut, saya sudah siapkan materi berbentuk video. Jadi nanti kalian silakan simak video ini dan saya minta tanggapan dari kalian. Apa sih yang menjadi topik kita pada hari ini? Ya, selamat menikmati. Mau tahu bagaimana cara membuat proposal usaha? Simak video ini sampai akhir. Proposal usaha adalah cara ideal untuk mencatat perencanaan bisnis karena di dalamnya terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan bisnis seperti analisis SWOT, perkiraan modal, peluang pasar, hingga rincian produk atau jasa. Terlebih lagi, jika Anda berniat untuk menggait investor, proposal usaha tentu akan menjadi aspek yang cukup penting. Dengan proposal usaha, investor bisa mengetahui latar belakang serta tujuan dari bisnis Anda. Jika proposal Anda menarik, bukan tak mungkin akan ada investor yang menanamkan modalnya pada bisnis Anda. Kalau bisnis Anda telah berjalan, proposal usaha juga bisa berguna sebagai bahan perbandingan antara rencana sebelumnya dengan hasil yang diraih. Dengan demikian, melalui proposal usaha Anda bisa mengembangkan bisnis. Selain itu, proposal usaha akan sangat berguna sebagai alat untuk melihat persaingan di lapangan, resiko yang akan dihadapi, dan juga sebagai sumber acuan bagi Anda untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Dari segi keuangan, proposal usaha akan berguna sebagai alat transparansi perusahaan. Apabila membutuhkan pinjaman modal untuk mengembangkan bisnis, proposal usaha juga akan sangat dibutuhkan ketika Anda hendak meminjam modal ke bank. Jika Anda berniat untuk memulai bisnis tahun ini, Anda baiknya siapkan dulu proposal usaha Anda. Dalam menyusun proposal usaha, Anda harus membuatnya dengan singkat, padat, dan jelas. Hal itu perlu dilakukan agar mudah dipahami oleh orang lain, apalagi kalau Anda berkeinginan untuk mencari investor. Oke, demikianlah tadi kita sudah melihat video tersebut dan itu adalah ringkasan dari materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf ya, saya tetap menyebutnya pagi sehingga kalian yang ngantuk-ngantuk nih bisa semangat kayak gitu. Ya, bagaimana? Silakan untuk yang berpendapat terkait dengan video yang tadi kita sudah sama-sama tonton nih. Ya, gimana nih? Pak. Ya, silakan Siti. Dari situ kesimpulannya kalau proposal itu harus disusun secara terstruktur, Pak. Terus harus mendeskripsikan atau menguraikan tentang usaha yang akan dijalankan secara singkat dan jelas, namun mudah dimengerti. Oke, luar biasa Siti. Ya, jadi terpenting mudah dimengerti ya. Siapapun yang baca, siapapun yang melihat, dia tahu nih apa maksud dari yang membuat proposal itu sendiri. Ya, ini adalah pengertian dari proposal menurut beberapa para ahli. Di sini menjelaskan proposal dokumen tertulis yang disiapkan pengusaha dalam menggambarkan suatu unsur yang relevan baik internal maupun eksternal tentang rencana usaha itu. Ini adalah tujuan dari proposal itu sendiri. Yang pertama,
untuk memperoleh bantuan modal dari investor atau penyandang dana. Lanjut. Nah, ini ada manfaat proposal usaha dari mulai untuk mengembangkan dan menguji strategi dan hasil, kemudian alat pembanding antara kinerja usaha yang aktual, kemudian sebagai alat komunikasi nih. Kemudian bahan pertimbangan bagi calon pemberi kredit atau nanti investor ya. Kemudian yang terakhir adalah memperjelas keberadaan sumber-sumber dana dalam mengelola usaha. Nah, jadi manfaat proposal itu pada dasarnya nantinya kuncinya adalah mengkomunikasikan apa yang menjadi apa sih yang ada di usaha kita gitu. Kita tuangkan dalam proposal itu kayak gitu. Ya. Next, di sini juga ada komponen proposal usaha dari mulai modal, terus jenis usaha, operasional produksi, manajemen, organisasi, pemasaran produk, resiko, SDM, analisis AMDAL, aspek yuridis sampai penelitian dan pengembangan. Nah, nanti untuk kegiatan kita pada hari ini, saya ingin kalian membuat sebuah terobosan. Kan tadi kita sudah apa sih manfaat dari proposal, kemudian tujuannya, terus komponen-komponennya. Nanti saya akan minta kalian untuk membuat nih sebuah usaha yang memang kalian tuangkan ke dalam proposal bisnis yang nantinya jumlah kalian ada 10 ya, maka nanti saya akan include dari organisasi dalam perusahaan itu sendiri, kayak gitu. Next. Nah, nanti isi proposal kalian itu tentang uraian usaha kalian. Kemudian lokasinya di mana nih, yang strategis kah? Ataukah sekarang kan sudah online ya? Nah, itu akan mempermudah kalian. Kemudian apa produknya nih yang kalian ingin tawarkan kepada calon customer kalian, investor kalian, ataupun yang lain. Nah, yang keempat, jangan lupa siapapun berusaha, dimanapun usahanya, pasti ada yang namanya pesaing. Kalian harus analisis itu juga. Siapa sih pesaing kita? Gitu. Jadi kita punya strategi khusus yang nantinya bisa kita jadikan sebagai kartu as lah bahasanya. Kemudian nanti ada yang namanya manajemen nih. Nah, dari manajemen ini nanti akan saya minta ke kalian untuk berdiskusi. Nah, diskusi tersebut nantinya saya akan minta kalian untuk membuat sebuah manajemen sederhana tentang perusahaan. Karena kita adalah calon pengusaha semua, maka nanti saya minta terpilih menjadi salah satu akan menjadi CEO, di mana CEO itu nanti bertanggung jawab untuk memilih para penggawanya atau para staff-staffnya kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah laporan keuangan. Jadi isi proposal itu sangat penting, terutama di bagian keuangan, karena kita tahu bahwa layak atau tidak layaknya usaha itu bisa dilihat dari neraca keuangannya. Aisyah? Iya, Pak. Ya, nanti saya akan pilih Aisyah sebagai leader untuk proyek kita hari ini. Jadi buatlah proposal bisnis kuliner. Wow, kuliner. Terima kasih, Pak. Jadi berhubung saya Aisyah Mira sebagai CEO hari ini, saya akan memilih teman-teman saya untuk menjadi anggota atau staf dari perusahaan kita. Jadi yang pertama, buat Vice President Marketing, saya bakal pilih Citra untuk Vice Presidennya. Lalu yang kedua ada Product Development, saya pilih Nazwa sebagai Vice Presidennya. Lalu yang ketiga ada Eka Deswita, di situ saya pilih sebagai Vice President Finance-nya. Lalu untuk Vice President IT-nya saya pilih Aura. Lalu untuk Vice President Logistiknya saya pilih Rian. Jadi di sini banyak pembudidaya ikan lele di Indonesia yang banyak membudidaya ikan lele di Indonesia dan juga banyak sama dengan banyaknya orang-orang yang punya opini bahwa ikan lele itu tuh ikan lele yang kotor gitu dan tidak bersih. Nah, maka dari ini di sini kita yang berbahan dasar lele dengan
ikan lele pilihan. Ini kita punya visi misi yaitu producing and developing local product especially in culinary field with high quality, atau juga bisa diartikan sebagai kita juga memproduksi dan mengembangkan lokal produk. Kita punya 2 planning, yaitu short term dan long term, atau planning jangka pendek dan jangka panjang. Untuk kompetitif analisis perusahaan kami sendiri, yaitu untuk nuggetnya ada Lumar Food, lalu ada Wenak Food, itu untuk nuggetnya. Lalu untuk keripik lelenya sendiri, kita ada Pak Kumis dan selanjutnya analisis SWOT. Ada kekuatannya, yaitu kekuatan produk kami itu menggunakan zero waste, terus prosesnya juga dari lele organik, dan juga dengan bahan-bahan yang berkualitas dan sehat sehingga kaya akan protein, nutrisi, halal, dan harganya pun tidak terlalu mahal. Selanjutnya untuk kekurangan dari bisnis kami yaitu variasi rasanya itu masih belum terlalu banyak, terus produknya juga masih simpel di dalam proses produksinya. Peluangnya yaitu banyak orang yang di masa pandemi ini memilih untuk makan makanan sehat, dan juga penjualan kami itu bisa melalui offline dan online, serta tempat budidaya ikan lele itu dekat dengan proses produksi kami, jadi tidak menyusahkan dalam proses produksinya. Dan ancamannya yaitu kami kalah saing di dalam penggunaan teknologi dengan makanan-makanan modern yang sekarang ini, karena kita proses masih sangat sederhana. Mungkin bisa lanjut, Pak. Nah, ini ada ancaman, ada bisnis risk, resiko bisnis, dan juga strateginya, yaitu jika konsumen itu mengubah gaya hidupnya, yaitu kita akan membuat varian baru dan packaging yang baru. Jika kompetitor itu semakin kuat, kita akan menguatkan lagi promosinya, dan jika ada produk yang expired, kita akan jual untuk menjadi bahan makanan, serta yang terakhir, jika penjualan ini tidak memenuhi target, maka kita akan mengurangi jumlah produksinya. Yang terakhir ada increase sales, yaitu kita akan membuat segmentasi pasar yang baru. Oke Pak, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Informatif. Nah, saya hanya ada 3 tes saja, dari mulai pengertian ya, pengertian, kemudian manfaat dan seterusnya. Nah, nanti kalian silakan langsung jawab saja di Google Classroom kalian masing-masing gitu ya. Kalian bisa jawab, nanti akan langsung keluar hasilnya kayak gitu. Nah, memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Najwa. Jadi kesimpulannya itu proposal sendiri itu punya arti yaitu dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha mengenai semua rencana usahanya. Lalu di proposal itu juga ada tujuannya, yaitu untuk memperoleh modal dari investor, terus untuk gambaran kinerja bisnis yang mau dijalankan, dan untuk pedoman agar tetap fokus pada tujuan dan targetnya. Lalu proposal juga ada manfaatnya, yaitu untuk mengembangkan strategi dan hasil, untuk alat pembanding, dan untuk alat komunikasi. Dan proposal juga ada komponennya, ada pemodalan, ada organisasi, menetapkan jenis usaha, aspek yuridisi, dan pemasaran produk. Lalu isi proposal juga ada uraian usaha, lokasi, produk, persaingan, manajemen, dan laporan keuangan. Dan yang terakhir di bagian proposal itu ada pendahuluan, latar belakang, visi misi, dan lain-lain. Oke. Ya, luar biasa, sangat lengkap. Sudah disimpulkan sama Najwa. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan. Ya, terima kasih. Dan kita pada pekan depan kita akan membahas terkait dengan pelajaran analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Tadi sudah disinggung sama Rian, karena di dalam sebuah proposal itu ada tuh
ya namanya SWOT. Nanti pekan depan kita akan bahas lagi lebih dalam lagi sehingga nanti kita akan lebih yakin bahwa usaha yang kita akan buat atau yang kita akan jalankan sama-sama bisa berhasil dengan baik kayak gitu. Oke, baik, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kita dan jaga kesehatan kalian, orang tua kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi dan cintai. Mungkin siapa yang mau mimpin doa untuk penutup hari ini? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Pertemuan kita pada pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.